Halo teman-teman semua, kami dari peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 6 Golongan 2 Kabupaten Sanggau tahun 2025 akan menjelaskan mengenai materi Agenda 3 tentang kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan Smart ASN. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri. Untuk pemateri pertama yaitu ada Saudari Pakuta Nataya Aulia, selanjutnya untuk pemateri kedua ada Saudara Dwi Hartono, dan pemateri yang terakhir ada Saudari Utin Angri Nadela. Dan izinkan juga kami untuk memperkenalkan Widya Suara untuk Agenda 3, yaitu Bapak Hot Junjungan Simamora, SHMH. Selanjutnya, ada beberapa poin yang akan kami bahas hari ini. Poin pertama ada peran dan kedudukan ASN, poin kedua ada Smart ASN, poin ketiga ada literasi digital, poin keempat ada etika bermedia digital, dan poin terakhir ada sistem merit. Baiklah, kami akan masuk ke materi pertama yaitu kedudukan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kedudukan ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K. Dari kedua kedudukan ini perbedaannya terletak pada status kepegawaian, hak, dan kewajiban tertentu saja. Selebihnya kedua kedudukan ini sama-sama harus mengabdi kepada negara. Berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan negara, ASN memiliki fungsi, yaitu pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu ASN melaksanakan setiap kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembuat kebijakan atau pemerintah agar berjalan efektif. Contohnya adalah penyaluran bantuan sosial. Kedua sebagai pelayan publik, yaitu ASN memberikan pelayanan yang profesional, adil, dan tidak diskriminasi. Ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pada dasarnya, ASN berperan strategis dalam menjamin pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, stabilitas dan ketahanan nasional. Saya akan melanjutkan materi Smart ASN. Smart ASN adalah konsep aparatur sipil negara, ASN, yang profesional, responsif, dan berdaya saing tinggi agar mampu menjawab tantangan zaman. Ciri utamanya mencakup 1. Adaptif terhadap perubahan. ASN siap menghadapi dinamika global, perkembangan kebijakan, serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah. 2. Menguasai teknologi informasi. ASN mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas kerja, transparansi, dan inovasi pelayanan publik. 3. Memiliki orientasi pada pelayanan publik. ASN menempatkan masyarakat sebagai pusat layanan dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas. 4. Mampu berpikir strategis dalam mendukung kebijakan nasional. ASN tidak hanya bekerja administratif, tetapi juga mampu memberikan analisis, gagasan, dan solusi untuk mendukung visi pembangunan nasional. Selanjutnya, 4 kompetensi literasi digital yaitu 1. Digital skill, kecakapan digital. Kemampuan menggunakan perangkat digital, komputer, smartphone, internet, aplikasi, media sosial, dengan benar dan efektif. Contoh, mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran, menggunakan mesin pencari dengan tepat, mengelola email, hingga bertransaksi online secara aman. 2. Digital safety, keamanan digital. Kemampuan melindungi diri di dunia digital, baik data pribadi maupun keamanan perangkat. Contoh, menggunakan password yang kuat, tidak mudah membagikan data pribadi, memahami hoaks, serta menghindari penipuan online. 3. Digital ethics, etika digital. Kemampuan berinteraksi di ruang digital dengan santun, menghargai orang lain, dan menaati norma hukum yang berlaku. Contoh, tidak menyebarkan ujaran kebencian, tidak melakukan plagiarisme, serta menghargai privasi orang lain. 4. Digital culture, budaya digital. Kemampuan memaknai keberagaman dan menjaga jati diri bangsa di ruang digital. Contoh, menggunakan media digital untuk melestarikan budaya, berpartisipasi aktif dalam diskusi positif, dan mengembangkan kreativitas yang membangun citra bangsa. Jadi, literasi digital bukan sekadar bisa menggunakan teknologi, tapi juga aman, beretika, dan berbudaya. Selanjutnya, apa sih etika bermedia digital itu? Etika bermedia digital adalah tata aturan, norma, dan sikap yang harus diperhatikan dalam menggunakan media digital, internet, media sosial, aplikasi, DSB. Tujuannya, agar tercipta interaksi yang sehat, aman, dan bermanfaat. Adapun poin-poin dalam etika bermedia digital diantaranya, kesopanan, kejujuran, keadilan, bertanggung jawab, dan menjaga privasi.
Selanjutnya, sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Sistem merit bertujuan membentuk ASN yang profesional, netral, berintegrasi, dan bebas dari intervensi politik. Mendorong birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta meningkatkan pelayanan publik agar lebih berkualitas. Baiklah, dari semua yang sudah kami paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ASN adalah pelayan publik yang netral dan perekat bangsa, menjalankan kebijakan serta pelayanan yang adil dan profesional. ASN harus menguasai literasi digital dan etika bermedia digital untuk mendukung pelayanan prima. Sistem merit memastikan pengelolaan ASN berdasarkan kompetensi dan kinerja guna menciptakan birokrasi efektif dan berkualitas. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih.